Kota yang tak pernah tidur. Kota Arkanis adalah tempat di mana malam tak pernah benar-benar gelap. Lampu neon berkedip tanpa henti, jalanan dipenuhi kendaraan melayang, dan langit tertutup oleh bayang-bayang menara pencakar langit yang seakan menggores langit malam. Di atas salah satu mobil putih yang terparkir di pinggir jalan tinggi, duduk seorang anak perempuan kecil. Namanya Eon. Ia berusia 10 tahun, bermata hitam pekat seperti langit malam, dan rambutnya diikat seadanya. Ia mengenakan kaos putih, celana pendek jeans, dan jubah hitam yang terbuka lebar di punggungnya seperti sayap malam. Eon menatap bintang-bintang yang tersembunyi di balik cahaya kota. Ia sering merasa tidak seperti anak-anak lain. Terlalu hening. Terlalu pekat. Ada sesuatu dalam dirinya yang ia belum mengerti. Sejak kecil, ia merasa dunia ini bukan satu-satunya tempat yang ia kenal. Angin malam menyapu wajahnya. Di kejauhan, suara robot patroli terbang melintas. Namun malam ini terasa berbeda. Ada denyut halus di udara. Sesuatu yang tak terlihat tapi terasa. Dan saat itu juga, langit retak. Garis keemasan tipis membelah awan, seperti celah di cermin raksasa. Retakan itu bercahaya, mengalirkan getaran aneh ke seluruh tubuh Eon. Ia terpaku. "Apa itu?" bisiknya. Seketika, tangannya bergetar. Cahaya kecil muncul dari ujung jarinya, berbentuk seperti kilat mungil. Ia terkejut dan menarik tangannya cepat-cepat. Nafasnya memburu. Apa aku membuat itu? Dan untuk pertama kalinya, Eon tahu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Esok malamnya, langit kembali retak. Namun kali ini, bukan hanya Eon yang melihatnya. Puluhan warga menengadah, merekam, membicarakan. Tapi tak seorang pun yang benar-benar mengerti. Mereka mengira itu fenomena atmosfer atau ilusi cahaya. Tapi Eon tahu lebih. Ia berdiri di trotoar, di bawah lampu kota yang berkilau. Di telapak tangannya, sihir kembali muncul. Kilat kecil. Meliuk seperti hidup. Tapi malam ini, kilat itu lebih kuat. Lebih liar. Dan Eon merasa bingung. Kenapa aku bisa melakukan ini? Kenapa sekarang? Ia menatap retakan langit yang kini tampak seperti jaring bercahaya. Angin aneh meniup jubahnya, membuatnya berkibar pelan. Lalu, seseorang mendekat. Seorang wanita dengan jas lab putih dan tablet holografik di tangan. "Namamu Eon, bukan?" katanya. "Aku Dr. Lyra. Dan aku tahu apa yang kau rasakan." Eon menatapnya curiga, namun tidak lari. Ada sesuatu pada wanita itu yang terasa tidak asing. "Apa ini sihir?" tanya Eon. Dr. Lyra hanya tersenyum tipis. "Kita menyebutnya Aether. Dan kamu, Eon, adalah salah satu dari sedikit yang bisa merasakannya." Tak butuh waktu lama bagi dunia untuk mengetahui tentang Eon. Dan tak semua yang tahu ingin menolongnya. Malam itu, ketika Eon dan Dr. Lyra mencoba menyeberangi zona aman menuju laboratorium bawah tanah, langit kembali bergemuruh. Namun yang turun bukan hujan, melainkan robot. Robot terbang dengan tubuh perak mengilap dan pedang besar menyala di tangan mereka. Mereka bukan penjaga. Mereka pemburu. "Lari!" teriak Dr. Lyra. Eon menoleh, tapi tubuhnya tak sempat bergerak. Salah satu robot menukik tajam ke arahnya. Seketika, tubuh Eon bereaksi sendiri. Sihir meledak dari tubuhnya, cahaya kilat meledak dari kulitnya, menangkis serangan pertama. "Kau belum menguasainya," seru Dr. Lyra. "Ikuti aku." Mereka berlari menyusuri gang sempit, menyelinap di antara reruntuhan. Robot-robot mengejar, membelah udara dengan pedang sihir.
Langit kini penuh awan gelap dan gemuruh Aether. Eon tak tahu siapa yang mengejarnya. Tapi ia tahu satu hal, mereka tak ingin ia hidup. Ketika mereka tiba di jalan besar yang kosong, Eon terjatuh. Napasnya berat, tubuhnya gemetar. Aku tidak kuat lagi. Dokter Lyra berlutut di sampingnya, mencoba melindungi Eon dengan medan pelindung holografik. Namun robot-robot sudah mendekat. Terlalu banyak. Eon, kau harus percaya pada kekuatanmu sendiri, bisik Lyra. Mata Eon membelalak saat mendengar langkah logam robot mendekat. Dalam rasa takut dan keputusasaan, sihir kembali membanjiri tubuhnya. Kali ini bukan ledakan, tapi luapan. Listrik mengalir deras di tubuhnya, menyelubungi jubah dan mengangkatnya sedikit dari tanah. Matanya bersinar putih. Robot-robot berhenti, merasakan tekanan Aether dari tubuh kecil itu. Udara mendesis. Lampu kota berkedip-kedip. Dan dalam sekejap, gelombang sihir menyapu sekeliling. Semua musuh terdorong mundur. Tanpa menyentuh, tanpa menyerang. Tapi begitu sihir itu reda, Eon ambruk. Dalam tidurnya, Eon tidak berada di kota lagi. Ia berdiri dalam ruang kosong berwarna ungu dan biru tua. Bintang-bintang berputar pelan di atasnya, dan di hadapannya muncul simbol besar yang bersinar lembut. Eon berjalan mendekat, perlahan, seolah ditarik. Simbol itu berdenyut seperti jantung, dan setiap denyutnya mengalirkan perasaan hangat ke dalam dirinya. Rasa yang belum pernah ia tahu. Rasa yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Ia mengulurkan tangan, dan begitu jari-jarinya menyentuh simbol itu, potongan-potongan kenangan melintas, wajah ibunya, suara tawa, dan pelukan yang pernah hilang. Eon menitikkan air mata. Bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya, ia merasa utuh. Pagi harinya, Eon dan Dokter Lyra berjalan menuju reruntuhan tua di pinggiran kota Arkanis. Di tengah reruntuhan itu, berdiri sebuah gerbang besar dari logam hitam tua yang dipenuhi ukiran simbol kuno. Saat Eon mendekat, simbol pada gerbang mulai bercahaya. Portal terbuka perlahan, penuh cahaya dan suara gemuruh lembut. Namun sebelum mereka bisa masuk, langit kembali dipenuhi robot. Namun kali ini, para robot tidak menyerang. Mereka hanya melayang diam, memandang Eon.